Al-Quran berbicara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ayat pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Para ulama berpendapat, sesungguhnya Isa di antara tanda datangnya hari kiamat. Karena turunnya kembali Isa ke dunia adalah tanda akan fananya dunia dan akan datangnya kehidupan akhirat. Demikian penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah turunnya Nabi Isa. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut yaitu di antara tanda datangnya hari kiamat adalah turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Qatadah mengatakan tentang maksud ayat tersebut adalah turunnya Isa bin Maryam merupakan di antara tanda hari kiamat. Ayat kedua, firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Mengenai ayat di atas terdapat dua tafsiran di kalangan pakar tafsir. Tafsiran pertama, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, yang dimaksud sebelum kematiannya adalah sebelum kematian Isa. Maksudnya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari, mereka seluruhnya akan membenarkan Nabi Isa ketika ia turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Sehingga ketika itu agama hanya ada satu yaitu agama Islam yang lurus, agama Ibrahim. Tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sebelum kematian Isa bin Maryam. Abu Malik mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ketika Isa bin Maryam turun, yaitu tidak ada satupun ahli kitab yang tersisa kecuali mereka akan beriman pada Nabi Isa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah sebelum kematian Isa, dan demi Allah Isa saat ini masih hidup, berada di sisi Allah. Ketika beliau turun lagi ke bumi, semua pasti akan mengimani beliau. Qatadah mengatakan maksud ayat ini adalah sebelum kematian Isa, dan jika beliau turun ke muka bumi, semua agama akan beriman pada beliau. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal. Lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman padanya. At-Tabari mengatakan, jika Isa turun ke muka bumi, maka orang Yahudi akan beriman padanya. Tafsiran kedua, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, yang dimaksud adalah sebelum kematian ahli kitab tersebut. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, setiap orang yang didatangi maut, kematian, jiwanya tidak akan lepas sampai jelas padanya kebenaran dari kebatilan yang ada dalam agamanya. Ibnu Abbas mengatakan tentang maksud ayat di atas bahwa tidaklah seorang Yahudi itu mati kecuali mereka akan beriman kepada Isa. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa tidaklah seorang Yahudi itu mati kecuali ia akan bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, walaupun ia dalam keadaan diancam dengan pedang. Mujahid mengatakan tentang maksud ayat di atas bahwa setiap ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematian ahli kitab tersebut. Syaikh Abdurrahman bin Nasir Asadi menjelaskan bahwa menurut tafsiran ini, setiap ahli kitab yang akan didatangi maut, kematian, ia telah jelas kebenaran sebenarnya. Ia pun akan beriman pada Isa, tetapi iman ketika itu tidaklah manfaat. Iman ketika itu hanyalah karena terpaksa. Maka maksud ayat ini adalah sebagai ancaman bagi ahli kitab bahwa mereka akan menyesal sebelum kematian mereka. Di antara dua tafsiran di atas yang lebih tepat adalah tafsiran pertama. Ibnu Katsir mengatakan, ia tidak ragu lagi bahwa pendapat, tafsiran pertama itulah yang lebih tepat. Karena tafsiran ini adalah maksud dari konteks ayat sebelumnya yang membicarakan mengenai keyakinan Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa dan menyalibnya. Orang-orang Nasrani yang jahil pun membenarkan hal ini. Lalu Allah memberitahukan bahwa keadaan senyatanya adalah tidak demikian. Sesungguhnya yang dibunuh adalah yang diserupakan dengan Isa dan mereka tidak mengetahui hal ini. Allah mengabarkan bahwa Isa akan diangkat ke langit. Beliau masih hidup dan akan turun sebelum hari kiamat sebagaimana diceritakan dalam banyak hadits mutawatir. Ayat ketiga Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka.
Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawarlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Al-Baghawi menjelaskan salah satu tafsiran ayat di atas. Mereka mengalahkan orang-orang musyrik dengan membunuh dan memenjara mereka sampai seluruh agama yang ada memeluk Islam. Seluruh agama akhirnya milik Allah. Dan setelah itu tidak ada lagi jihad dan tidak ada lagi peperangan. Hal ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman.